Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Alinda NIM 4120177 ingin menjelaskan sedikit tentang Al-Quran dan Sunnah, usul fikih, hukum syarak, qiyas, ijtihad, dan metodologi ijtihad. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mana apabila kita membacanya akan bernilai ibadah, di mana di dalam Al-Quran jumlah total suratnya itu ada 114 surah, 30 juz, 6235 ayat, dan 85 surat Makkiyah dan 29 surat Madaniyah. Al-Quran ditulis dan dihafal sejak zaman Nabi dan zaman-zaman sesudahnya. Banyak orang yang ingin memalsukan Al-Quran tetapi selalu gagal. Fungsi dan tujuan Al-Quran itu tersendiri sebagai petunjuk, sebagai hakim, dan masih banyak lagi fungsi dan tujuannya. Mukjizat di Al-Quran itu banyak sekali, yang salah satunya itu yang mana kita tidak bisa dijelaskan, di mana mukjizat tersebut tidak bisa dijelaskan dengan logika dan ilmiah, dan kadang tidak bisa diterima oleh akal manusia karena kebesaran yang luar biasa dari Allah yang Maha Kuasa. Hakim mahkum fi dan mahkum alaih. Arti hakim itu yaitu sumber dari hukum yang sedangkan umumnya itu apa yang bersumber dari hakim, yang mana menunjukkan atas maksudnya pada perbuatan mukallaf, yaitu perbuatan mukallaf yang menyangkut hukum, sedangkan mahkum alaih di mana perbuatan itu menyangkut melanggar hukum. Sedangkan hukum syariah adalah titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf dalam bentuk tuntutan pilihan ketentuan. Jadi maksud bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia di atas bumi ini, dan Dia pula juga yang menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan kepentingan hidup di dunia maupun kepentingan hidup di akhirat. Bagi yang aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Objek hukum mahkum bi yaitu suatu yang berlaku padanya hukum syarak, di mana objek hukumnya adalah perbuatan itu sendiri dan bukan pada zat. Misal daging babi, pada daging babi itu tidak berlaku hukum baik seruhannya atau larangannya, tetapi berlakunya hukum larangan adalah pada memakan daging babi tersebut, yang mana perbuatan memakannya dan bukan pada zat daging babinya. Dan dalam hukum syarak terdiri atas dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i, yang mana hukum taklifi jelas menyangkut perbuatan mukallaf. Hukum wad'i yang mana tidak berhubungan dengan perbuatan mukallaf, berarti kebalikannya. Contoh pada saat tergelincirnya matahari untuk maksudnya kewajiban sholat zuhur, di mana tergelincirnya matahari itu sebagai sikap adanya hukum wad'i. Sedangkan syarak adalah jalan atau biasa disebut jalan yang bisa dilalui dengan air, di mana seorang mukallaf itu sendiri adalah orang yang akhir balik. Pembagian hukum taklifi menurut ulama Hanafi itu ada fardu, wajib, nadab, mubah, karahah, tansi, karahah, tahrim, dan haram. Sedangkan hukum syarak dan pembagiannya adalah wajib, mandub, haram, karahah, mubah, rukhsah, dan azimah. Qiyas sebagai dalil hukum Islam. Qiyas adalah berasal dari kata takdir yang artinya mengira, mengukur sesuatu yang membandingkan. Jadi qiyas adalah menetapkan bagi suatu masalah hukum yang sama dengan hukum suatu kasus lantaran adanya kesamaan ilat. Sedangkan rukun qiyas itu sendiri ada al-asal, hukum al-asal, ilat, dan al-faru. Apabila salah satu unsur yang empat ini tidak terpenuhi, maka qiyas yang diasumsikan merupakan qiyas fasid atau qiyas batil atau qiyas ma'a al-farik, di mana al-asal adalah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan masyarakat, sedangkan hukum asal adalah status hukum yang ditetapkan masyarakat terhadap asal. Sedangkan ilat adalah suatu sifat yang menjadikan landasan keberadaan hukum asal. Dan al-faru tersendiri adalah masalah yang tidak ditegaskan status hukumnya oleh nasyarak dalam penerapan qiyas. Contoh apa hukumnya menggunakan uang untuk pembayaran zakat fitrah? Dari contoh tersebut asalnya yaitu menggunakan gandum untuk pembayaran zakat fitrahnya. Hukum asalnya sah, hukum menggunakan gandum untuk pembayaran zakat fitrah itu sifat yang bernilai, dan al-faru'nya menggunakan uang untuk pembayaran zakat fitrah. Ijtihad adalah kerja keras mengerahkan seluruh kemampuan karena kesukaran dan persyaratan yang ketat. Jadi ijtihad itu adalah pengarahan segenap kemampuan di dalam memperoleh hukum syarak yang bersifat praktik melalui metode istinbat. Sedangkan istinbat itu adalah pola penalaran. Objek ijtihad dan istinbat adalah masalah yang tidak punya landasan nas secara spesifik.
Persyaratan ijtihad dan istinbat yang pertama itu menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu syaraf dan sebagainya, dan juga menguasai ilmu usul fikih, qawaid fikih, dan menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, dan mampu mengakses ayat al-ahkam dan al-hadis al-hakam, dan yang terakhir itu menguasai maqasid syariah. Metodologi ijtihad istislani. Ihtisan menganggap suatu itu baik, sedangkan menurut Hanafiyah meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena adanya dalil yang menghendaki secara lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Macam-macam ihtisan. Yang pertama dari kias jali ke kias khafi, beralih dari hukum umum ke khusus, beralih dari hukum kuli ke pengecualian. Sandaran ihtisan salah satunya yaitu ihtisan dengan sandaran nas, contohnya jual beli saham. Manfaat yang termasuk dalam sasaran al-syariah adalah tanpa ada bukti dari nas yang mengakuinya atau membatalkannya. Istishab yaitu hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut, sedangkan zatnya itu menghalangi sesuatu yang sampai kepada perkara yang rusak. B. Apa manfaat dari materi tersebut dalam memahami fikih dan ilmuwan keislaman dan juga manfaat bagi saya? Yang pertama itu Al-Quran dan As-Sunnah. Manfaatnya saya jadi bisa memahami atau diberikan pemahaman apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam materi usul fikih ini. Al-Quran dan As-Sunnah juga memberikan pengetahuan dan manfaat dalam menganalisis sebuah dalil untuk disimpulkan hukumnya yang bersifat aplikatif. Manfaat Al-Quran As-Sunnah bagi keilmuan yaitu misal dalam ekonomi Islam bisa menjelaskan saya menjadi lebih tahu bagaimana proses dalam hal yang mana yang dibolehkan dan mana yang diharamkan. Contohnya, melarangnya transaksi ribawi atau bunga, penipuan, penimbunan barang yang ditutupi karena cacat, harga yang menipu dan sebagainya. Yang kedua, manfaat mempelajari usul fikih. Bagi saya, manfaatnya itu saya lebih mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya juga lebih memahami maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam, yang mana dapat membantu memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang tepat, serta membantu saya untuk membedakan mana dalil yang kuat dan lemah. Dan manfaat selanjutnya itu bagi saya dalam bidang ilmu ekonomi, misal dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh atau tidaknya berbagai transaksi bisnis modern dalam memberikan solusi pemikiran ekonomi dan menjelaskan tentang akad-akad yang relevan dalam lembaga ekonomi syariah. Manfaat hukum syara untuk saya yang pertama itu saya bisa mengetahui peraturan-peraturan agama yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Saya juga lebih mengetahui menjadi lebih baik lagi karena adanya hukum syara tersebut. Dan saya juga lebih mengetahui mendalam tentang As-Sunnah yang sering dijalankan sunnah-sunnah yang sering dijalankan Rasulullah, dan juga dapat memperkuat keyakinan terhadap hukum-hukum syara, yaitu dapat mengetahui tentang peraturan dalam kehidupan atau tingkah laku manusia yang berdasarkan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kias bagi saya. Dan dalam ilmu fikih dan ilmu lainnya, yang pertama saya dapat mengetahui dan bisa membandingkan atau menetapkan suatu masalah hukum yang sama dengan hukum suatu kasus di mana karena adanya kesamaan ilatnya. Dan manfaatnya selanjutnya itu saya jadi paham tentang mana yang termasuk ilat asal, hukum asalnya, dan al-far'unya. Manfaat ijtihad. Saya jadi mengetahui bagaimana seorang atau orang lain dalam memecahkan suatu permasalahan terhadap sesuatu. Seperti dalam perbedaan mazhab yang saya kenal saat ini, yang mana termasuk kerja keras dari pemikiran para ulama-ulama terdahulu. Hal baru yang saya dapatkan dari materi-materi tersebut sebenarnya lumayan banyak yang saya dapatkan, dan dari pengertiannya, di antaranya itu kata istinbat bayani, istinbat ta'lid, dan istinbat istislahi dalam metode ijtihad dan istinbat. Dalam tingkatan mujtahid juga ada beberapa yang saya baru tahu, seperti mujtahid fatwa dan muqallid, kata atau pengertian taklid dan unsur-unsurnya. Yang belum saya pahami itu di materi ada beberapa, di antaranya itu dalam tingkatan mujtahid
Maksudnya dalam tingkatan mukhalif dari pengertiannya sendiri kan adalah mereka yang tidak mau melakukan hal yang di atas, seperti membedakan mana yang baik dan mana yang lemah, yang mana hanya mengikuti pendapat-pendapat ulama yang ada itu. Maksudnya berarti mereka mengikuti tapi tidak tahu apa yang mereka ikuti dari mazhab tersebut dan bagaimana menjalankannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.